Jakarta, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Bidang Penempatan, Pelatihan, Perlindungan, dan Pasca Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Novel Saleh Hilabi, menerima audiensi Perkumpulan Penyelenggara Pelatihan Vokasi Pekerja Migran Indonesia. P3 Vokasi PMI di Kantor Kadin Indonesia, Menara Kadin Indonesia, Jalan HR, Rasuna Said, lantai 29, Kuningan Setiabudi, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024. Audensi jajaran pengurus pusat P3 Vokasi PMI yang diketuai oleh Ketua Umum Faisaluddin Sondeng, didampingi Sekjen Rumukti, Ketua Bidang Pelatihan Vokasi Elis Muflihah, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Sutomo, Ketua Bidang Kehumasan Randy Bakhtiar, dan Admin IT Iqbal Ramdhani, serta anggota pengarah Sinton Siahaan dan Juweni. Kunjungan tersebut disambut baik dan diterima langsung oleh Waketum Kadin Novel Saleh Hilabi dan jajarannya. Acara dimulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB, kurang lebih 3 jam, berlangsung santai, penuh rasa keakraban dan kekeluargaan. Adapun pertemuan tersebut selain silaturahmi, sekaligus membahas program terkait penyelenggaraan untuk pelatihan vokasi untuk penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke luar negeri. Waketum menyampaikan apresiasi atas silaturahmi serta kunjungan dalam rangka audensi untuk pemaparan, usulan, atau program yang disampaikan oleh P3 Vokasi PMI. Waketum mempersilakan kepada P3 Vokasi PMI untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari audensi. Sekjen P3 Vokasi PMI Rumukti menyampaikan maksud dan tujuan audensi, sekaligus latar belakang lahirnya perkumpulan ini. Ia mengatakan bahwa kehadiran kami untuk koordinasi, bimbingan, masukan, dan arahan. Karena Kadin Indonesia wadah bagi seluruh pengusaha yang menaungi beberapa asosiasi-asosiasi yang mencakup semua sektor usaha, diantaranya seperti perkumpulan kami yaitu P3 Vokasi PMI, katanya. Program ini sangat baik ya, karena ini adalah program 100% pemerintah Jerman. Ya, dan kita sudah mengirim 2.000 lebih ke Jerman. Karena apa? Selain cover secara rumahnya, tempat tinggal, uang makan, kemudian dia juga dapat studi gratis, bisa sampai ke master dari Berufsschule und Ausbildung sampai ke Fachhochschule und Weiterbildung. Artinya sampai ke gelar master. Ya, ini diharapkan kepada inilah vokasi yang sebenarnya, karena Jerman itu adalah negara vokasi pertama dan sampai sekarang negara vokasi satu-satunya di dunia yang memang masih memegang penuh. Vokasi itu artinya ilmu terapan. Ya, ilmu terapan di mana 40% teori, 60% praktek, atau 30% teori, 70% praktek. Nah, di sini kami menghimbau semua kepada anak-anak yang siswa-siswi yang di bawah 35 tahun, yuk ikut bergabung, ya kan? Karena apa? Cara membuat kita maju atau anak kita maju, letakkan aja di negara maju. Itu lebih sudah hal gampang. Karena apa? Orang tua itu tidak lagi mendengarkan anak ketika dia lebih dari 14 tahun. Dia lebih mendengarkan lingkungannya. Nah, kalau kita meletakkan di lingkungan yang bagus, di negara yang baik, negara yang memanusiakan manusia, dan pendidikan teknologi yang tinggi, kenapa kita harus meletakkan ini ke negara lain? Nah, di sini Habibie Education Youth bekerja sama dengan Kadin Indonesia, bagian penempatan ke luar negeri dan vokasi, ya, yang dipimpin oleh Pak Novel, ya, dan sama-sama dengan P3 Vokasi tadi, ayo sama-sama kita ini kan, kita joinkan bersama, kolaborasi bersama-sama, ya, masalah apa yang di dalam, bagaimana NGO-nya, bagaimana diletakkan di dan yang paling serunya program ini adalah di mana kita program ini ada di seluruh dunia. Jadi program ini orang Jerman itu program ini bukan program Jerman untuk negara-negara miskin, tapi program Jerman untuk semua negara di dunia. Jadi memang satu kelas pun nggak boleh, orang Malaysia aja nggak boleh. Jadi harus dulu dan disinilah perkembangan internasional. Dalam rangka silaturahmi dengan pengurus Kadin, karena kita sebagai organisasi vokasi berharap dan ada sinergitas antara Kadin dan kegiatan pelatihan, khususnya pelatihan vokasi PMI. Mudah-mudahan dari situ terbangun satu penyamaan persepsi dan kita berharap PMI yang dilatih dan ditempatkan itu memiliki kompetensi yang diharapkan oleh negara pengguna. PMI ini bisa membawa, bisa membanggakan bahwa orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki karakter keindonesiaan
di mana dia religius, cinta tanah air, tetapi menyelesaikan pekerjaannya dengan moral tinggi yang bagus. Nah, terima kasih dengan pemerintahan yang baru ini membentuk satu kementerian baru, berarti dengan demikian fokus untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri semakin tinggi. Apalagi kita melihat data terakhir kita lihat ada 5 juta lebih itu penempatan luar negeri, dan itu mendatangkan devisa nomor 2 terbesar khusus Indonesia setelah oil dan gas, sehingga wajarlah bila pemerintah memberikan satu perhatian khusus PMI ini. Dan kembali lagi memang dari sisi devisa mendatangkan lebih bagus untuk Indonesia. Satu sisi juga ada 2 sebenarnya keuntungan besar yang didapat oleh PMI. Satu, menggerakkan ekonomi keluarganya, dan khususnya secara khusus dan secara umum ekonomi secara Indonesia. Tapi di sana juga, di luar negeri itu menggerakkan juga ekonomi, karena kalau tidak ada yang mengerjakan pabrik-pabrik di sana itu kan nggak akan berputar. Jadi menggerakkan ekonomi negara tujuan penempatan. Nah, ketiga juga keuntungan ini bisa membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Demikian itu mengurangi pengangguran ya di Indonesia lah, kira-kira gitu. Kita terima kasih kepada pihak Kadin yang sudah menerima, dan terjadi dialog, terjadi penyamaan persepsi antara harapan kita, visi misi kita dari P3 Vokasi, yaitu bagaimana membangun kompetensi PMI dan membangun harkat martabat PMI di luar negeri. Itu sama juga pemikirannya dengan pihak Kadin, dan beberapa juga kita sepakat standar-standar itu kita jadikan standar yang internasional. Terus LPK-nya juga berstandar dan bertaraf internasional. Mudah-mudahan dari sini bisa terjadi kolaborasi yang bagus lah. Khususnya PMI, lembaga training, dan lembaga penempatan atau P3 Vokasi PMI terbentuk, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, ya, yang dimana kita harus bisa mempersiapkan tenaga kerja kita yang berkompeten untuk bisa bekerja di luar negeri. Kalau kita mau memberikan peluang ya kepada semua pekerja migran kita ke luar negeri, maka kita harus mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap kerja, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Kadin mendukung kepada seluruh asosiasi-asosiasi pelatihan khusus pekerja migran, ya. Kita mendukung penuh untuk bisa melatih secara profesional, melatih secara integritas. Jangan cuma melatih seperti banyak kita tahu oknum-oknum di dunia LPK atau pendidikan yang hanya, mohon maaf, oknum tersebut menjual sertifikasi yang akhirnya menyampingkan integritas dan kualitas TKI atau PMI kita di luar negeri, sehingga tidak sesuai harapan dari negara penempat, dan dampaknya adalah pemulangan PMI dan banyak pihak yang dirugikan. Penting sekali harus kita dorong pelatihan-pelatihan profesional, pelatihan-pelatihan LPK yang berintegritas dan menciptakan tenaga kerja migran, worker yang profesional dan siap. Berarti sekarang adanya fokus terhadap pekerja migran Indonesia, ya. Nah, fokus ini penting, dan Kadin menyambut baik, ya, dengan nomenklatur baru di pemerintahan, kementerian yang dipimpin oleh Pak Abdul Kardik. Kami selaku Wakil Ketua Umum Kadin bisa mendukung penuh nomenklatur tersebut. Pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, menterinya Pak Abdul Kardik, sudah tepat. Maka Kadin akan mendukung penuh, ya, dalam proses penempatan migran worker.